Ya, jadi untuk materi kali ini kalkulus diferensial, kita batasi hanya menggunakan fungsi satu variabel bebas ya. Ya, ini adalah X ya. Jadi Y sama dengan fungsi X, seperti itu. Nah, saya coba mengingatkan lagi, reminder lagi, teman-teman, bahwa untuk turunan pertama ataupun derivatif ya sebutannya ya, maka jika ada satu turunan D diturunkan suatu konstanta diturunkan terhadap dx, maka itu hasilnya nol. Contohnya apa? Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan turunan terhadap 2, turunan terhadap 3, turunan terhadap 4 dan lain sebagainya, itu hasilnya selalu sama dengan nol. Ya, turunan konstanta harus itu senantiasa sama dengan nol. Lalu untuk aturan penjumlahan dan pengurangan, di sini kita eh, mencoba reminder lagi bahwa jika fx sama dengan fungsi u ditambah fx gitu ya, maka turunannya adalah u aksen ditambah v aksen gitu ya. Yang di sini u aksen tambah v aksen. Nah, ini ya. Gampang ya kalau tambah-tambahan mah langsung ya turunan ini ditambah turunan ini. Kan gitu turunan fungsinya. Lalu kalau misalkan pengurangan u aksen x dikurangi v aksen x, vx, maka turunannya adalah u aksen x dikurangi v aksen x seperti ini. Ya, kalau pertambahan pengurangan masih mudah. Nah, kalau kalau perkalian gimana? Kalau perkalian, nah teman-teman misalkan ditemukan jika fx sama dengan ux kali vx, maka turunannya adalah u aksen v ditambah v aksen u. Ya, u aksen v ditambah v aksen u. Nanti contohnya belakangan ya. Nah, kalau pembagian gimana? Misalkan ada aturan main fx sama dengan u per v, gitu ya. Maka turunannya adalah u aksen v dikurang u dikali v aksen dibagi v kuadrat, gitu ya. Nah, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n diturunkan dulu ya, turunkan dulu n ya. Kemudian eh, pangkatnya dikurangi. Maka n diturunkan, lalu x pangkat n min 1. Gitu ya. Nah, contohnya gimana? Kita coba lihat slide berikutnya ya. Nah, ini contohnya. Yang awal-awal ya, konstanta. Nah, yang ini. Konstanta yang ini ya. Jika y sama dengan anggaplah 15 gitu ya. Maka turunannya dy per dx adalah ya aksennya sama dengan 0. Terus jika y sama dengan x pangkat 3, maka turunannya adalah ya, turunan pertamanya ya, x 3x kuadrat gitu ya. Karena 3 diturunkan, 3 kan gitu ya. X pangkat 3, 3-nya dikurangi 1 teman-teman. Jadinya 2. Jadi 3x kuadrat. Nah contoh lagi, y sama dengan 2x pangkat 3. Maka ketika diturunkan adalah 2-nya tetap, ya 2-nya ini tetap teman-teman. 2-nya tetap, lalu 3-nya turun. 2-nya tetap, 3-nya turun. Pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2 kali 3 adalah 6 dikali x kuadrat, maka 6x kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian jika y-nya itu Pak ada dalam bentuk seper-seper gitu ya, maka 1 per x pangkat 4 itu sama dengan x pangkat min 4. Ya. Maka ketika diturunkan, min 4-nya dia turun, x-nya tetap, pangkatnya dikurangi 1. Maka min 4 dikali x pangkat min 4 kurang 1. Sama dengan min 4x pangkat min 5. Nah, selanjutnya, nah ini pertambahan. Yang tadi saya bilang, ini U, ini V. Gitu ya. Maka ini diturunkan, x kuadrat ini diturunkan menjadi 2x. Lalu 6x-nya diturunkan menjadi 6. Nah, kalau satunya lagi nih perkalian. Ya, maka turunannya adalah turunan ini, U aksen, dikali V, ditambah U kali V aksen. Nah, ini jadinya gini, turunan yang ini, U, jadi 2x.
Lalu yang V-nya tetap, lalu V aksen, sorry, lalu U tetap, X kuadrat per 4, dikali turunan X plus 3-nya ini jadi 1. Ya, maka ketika apa dikali silang 2x kali x kemudian 2x kali 3 maka didapatlah 2x kuadrat tambah 6x. Nah sisanya tinggal ditambahkan ini x kuadrat tambah 4 maka 2x kuadrat tambah 6x tambah x kuadrat tambah 4 sehingga y aksennya kita dapatkan karena 2x kuadrat tambah x kuadrat itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x tambah 4 seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, misalkan pembagian. Y sama dengan U per V. Maka X kuadrat per 4 dibagi X plus 3. Maka turunannya adalah U aksen 2X kali V. Oke. Kemudian V aksen. V aksennya turunan X plus 3 itu 1 ya. Karena turunan dari X berapa? Turunan dari 3, 0 kan? Gitu. X kuadrat plus 4. Dibagi V kuadrat. X plus 3 kuadrat. Nah, X plus 3 kuadrat kalau dalam soal nanti teman-teman nggak usah diuraikan aja ya. Tetap seperti ini aja. Tapi kalau atasnya tetap diuraikan. Ya. Jadi 2x kuadrat dikurang. Sorry, ini ada yang salah. Maaf. 2x kuadrat dikurangi. Oh, sorry, 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 sorry. Wait, wait. Saya saya benerin dulu nih. Bentar ya. Oke, sebentar, sebentar. Saya benerin dulu. Bentar, bentar. Gue ya. Oke, saya benerin. Jadi 2x kuadrat dikurangi x kuadrat itu sama dengan x kuadrat ya. Oke. Tambah 6x min 4 dibagi x plus 3 kuadrat. Ya. Sampai sini gimana? Masih bisa kan ya? Yang ini dasarnya. Nanti kita baru masuk ke teori ekonominya. Bentar, saya lihat RPS dulu ya. RPS itu setelah diferensial. Sebentar, saya cek dulu. RPS-nya, RPS. Diferensial udah. Oh ya. Tunggu sebentar, saya cek lagi. Pak, boleh pakai software nggak kalau mau ngitung? Boleh. Ya. Boleh buat cek. Pakai apa? Ada saya kasih tahu softwarenya sebentar. Karena bagaimanapun saya juga menganjurkan mahasiswa itu untuk apa namanya belajar menggunakan aplikasi matematika ya. Teman-teman kan, mohon maaf, praktikum matematik, praktikum komputernya ada nggak di Labora saat ini? Nggak ada ya, setahu saya ada nggak sih? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Wolfram Alpha. Oke. Nah, jadi saya sarankan teman-teman coba ya nanti buka ya Wolfram Alpha ya. Tadi misalkan teman-teman apa namanya kesulitan untuk menurunkan, oh saya jawaban saya bener gak ya? Misalkan kita tadi ya kita coba y sama dengan x berapa tadi? X kuadrat plus 4 dibagi x plus 3. Ya contohnya kayak gini ya. Nah dia tuh kalau mau cari turunannya bisa ya. Sebenarnya kita mau cari turunannya bisa. Nih teman-teman. Lihat nggak di sini? Partial derivatif. Lihat nggak? Nih, yang ini. Kalau kita step by step solution,
Ini kelihatan nih. Ya, cara cara menurunkannya seperti ini ya. Intinya teman-teman gini, kalau teman-teman udah jawab, teman-teman cek jawaban saya bener nggak ya? Di sini ya, teman-teman ya. Boleh. Saya sarankan teman-teman mencoba aplikasi ini. Nah, teman-teman tadi kan bingung nih, grafiknya model apa ya? Begini dia. Nih, ya, kalau diperbesar tuh, kita enlarge. Walaupun ini bukan versi Pro sih. Ya, pokoknya nanti teman-teman coba ya untuk lihat jawabannya nih. Nah, kalau dari Wolfram Alpha, kita udah langsung jawabannya kelihatan. Nih, pagi-pagi. Ya, nanti coba ya teman-teman buka situsnya Wolfram Alpha. Nah, nanti, sorry. Biar apa namanya, biar teman-teman familiar ya. Oke, ntar saya share ke PowerPoint lagi. Nanti coba ya teman-teman Wolfram Alpha situsnya. Coba buka situs Wolfram Alpha ya. Wolfram Wolfram Alpha. Wolfram ya. Nanti buat ngecek jawaban turunannya bener nggak ya saya. Nah, coba di sana ya nggak masalah. Nah itu. Oke, di bagian partial rule ya. Parsial. Jawabannya di bagian parsial. Partial derivatif ya. Bentar. Di bagian partial derivatif. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi modal yang tadi di turunan pertama ini ya, ini kita akan pakai untuk apa namanya? Untuk kuliah selanjutnya itu materinya sesuai dengan RPS. Bentar ya. RPS, tunggu. Terkait dengan penerapan kalkulus diferensial ya. Jadi untuk fungsi satu variabel kita kita coba ya sebentar. Oke. Jadi sesuai dengan ada fungsi biaya ya. Nah, saya coba baca. Oh, oke. Kita lanjut aja fungsi biaya. Oke. Oh, ada fungsi biaya sama. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita masuk ke penerapannya ya. Penerapan kalkulus diferensial. Contohnya adalah elastisitas ya. Elastisitas kita biasa simbolkan dengan E. Lalu ada fungsi biaya, cost function. Kemudian dari RPS itu ada, oke, fungsi biaya tadi udah ya. Fungsi biaya, kemudian ini saya nggak ngambil semuanya ya. Bentar. Oke. Oh, oke. Oke, gitu. Sebentar ya. Ya, sama-sama. Oke, saya bagi dua aja ya, jadinya dua ya. Nah, untuk yang fungsi biaya ini, biasanya untuk yang apa namanya, eh, penerapan fungsi
kalkulus diferensial ini dalam fungsi biaya ini banyak ya. Ada biaya rata-rata, biaya total, biaya marginal, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya coba ini ambil salah satunya aja ya. Sebentar, saya coba ambil materinya. Dalam, sebentar ya. Tunggu ya. Misalkan apa ya? Elastisitas nanti belakangan lah, gampang ya. Nah, contohnya kita masuk fungsi biaya deh, sini. Nah, fungsi biaya ini saya coba ambil eh, penerapan karena ada diferensial, karena ada diferensial kita pakai salah satu contohnya biaya marginal aja deh. Soal contoh soalnya ya. Jadi misalkan sebuah perusahaan eh, memiliki fungsi biaya total, TC ya, dalam ribuan rupiah misalkan gitu. Yang dinyatakan dalam titik 2 TC 5x kuadrat ditambah 20x plus 100. Misalkan seperti itu. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, teman-teman, nanti kita harus bedah dulu ya, maksudnya ya. Maka nanti eh, kita kasih keterangan di mana X adalah jumlah unit barang yang diproduksi ya. Nah, tentukan yang pertama, tentukan fungsi biaya marginal. Biasa kayak gitu yang ditanyakan ya. MC ya, marginal cost ya. Ingat, marginal cost merupakan turunan pertama dari total cost ya, nanti ya. Terus hitung biaya marginal jika perusahaan memproduksi 10 barang misalnya gitu ya. Berarti itu apa? X-nya sama dengan 10. Tiga, interpretasikan hasilnya. Teman-teman, sorry saya nanya dulu. Udah belajar ekonomi manajerial belum? Ekonomi gitu, awal-awal pengantar ekonomi atau apa? Sudah belajar itu belum? Sudah belajar ekonomi, pengantar ekonomi mungkin? Siapa ada yang mau kasih respon? Pengantar ekonomi udah belajar belum di Labora? Sudah Pak, Yang ngajar siapa? Pak Ferial. Pak Ferial. Ngajarin hitungan nggak? Belum kayaknya Pak, baru Oh, penyampaiannya aja gitu kan. Tapi kalau untuk materinya kayaknya belum sih Pak. belum ada hitung-hitungannya ya? Iya, Oh, baru teori aja ya? betul Pak. Oh, karena ini related dengan dengan apa namanya ekonomi ya, pengantar ekonomi harusnya sih udah mulai disinggung. Nah, Kalau jadi menyinggung sudah Pak, tapi kalau untuk itunya belum sih. hitungannya belum. Iya, Oh, oke 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 oke, ya udah. Nah, misalkan ada case kayak gini ya. ya Pak. Nah, teman-teman, thank you thank you. Kemudian kalau kita ditanya seperti ini, ingat ya, kalau biaya marginal itu definisinya apa dulu? Ya, apa definisi biaya marginal? Biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total ya. Jadi kalau kita tulis di sini, jadi nomor pertama ya, nomor pertama biaya marginal itu MC atau TC aksen ya, saya gitu. Oke.
biaya marginal merupakan apa? Turunan pertama dari fungsi biaya total. Jadi TC aksen X sama dengan karya saya. Turunan pertama dari apa? Tadi 5X ya. Ya 5X kuadrat tambah 20X. 5X kuadrat tambah 20X tambah 100 dibagi, bukan maksudnya turunan terhadap DX ya. Ingat ya, ini bukan dibagi X gitu, bukan ya. Ini turunan ya, ingat ya. Maka turunannya adalah 5X kuadrat turunkan jadi 10X ya kan. 20X turunkan jadi 20. 100 turunkan jadi 0. Ya udah, jadi nggak usah ditulis ya. Jadi 10X tambah 20. Oke. Kemudian ini fungsi biaya marginalnya. Oke. MCX sama dengan TCX. Yang kedua, eh, menghitung biaya marginal ketika X sama dengan 10. Oke. Maka kita substitusikan X sama dengan 10 ke dalam persamaan. Persamaan MCX. Oke, maka MC10 sama dengan 10 dikali 10 tambah 20. Maka jadinya 40. 40 ya. Kemudian 40 eh, eh 10 kali 10 sorry. 10 kali 10 100. Kok 40 saya 120. Jadi 120 jawabannya. Artinya apa? Jadi biaya marginal ketika X sama dengan 10 adalah 120.000 rupiah. Ya, tuh. Yang ketiga, interpretasi hasil ya kan? Kalau nggak salah. Oke. Interpretasikan hasil. Nah, hasilnya apa maksudnya? Jadi gini, maksudnya biaya marginal MC sama dengan MC10 sama dengan 120 maksudnya. Nggak apa-apa ya, nanti saya absenin. Ntar saya absenin. Biaya marginal MC sama dengan MC10 itu sama dengan 120, artinya kok error sih? Menunjukkan ih, sebentar ya, error ini. Menunjukkan bahwa jika perusahaan eh, memproduksi unit barang ke 11, tambahan biayanya yang dikeluarkan sebesar 120.000 rupiah. Jadi kalau biaya marginal X sama dengan 10 sama dengan 120, artinya jika perusahaan memproduksi unit barang yang ke 11 tambahan satu ya, itu maknanya akan ada tambahan biaya yang dikeluarkan sebesar 120.000 rupiah. Oke, nah sampai sini paham? Bisa kan sampai sini? Nah, ya. Jadi nanti kalau teman-teman cara jawabnya kurang lebih gini ya. Nanti kalau pas ujian ya. Jadi biaya marginalnya apa, menghitungnya, kemudian interpretasikan hasilnya. Oke, sampai sini bisa ya. Oke, kita lanjut. Em, misalnya
Nah ya, ntar saya lihat RPS lagi. Saya harus lihat RPS. Apalagi yang harus kita bahas. Oh, biaya rata-rata nyata. Bentar, sebentar. Saya balas WA dulu. Oke. Misalkan di sini saya coba buat apa namanya biaya rata-rata ya. Sebentar. Tunggu ya. Biaya rata-rata. Average cost ya, AFC ya. Nah, kalau dalam apa namanya eh, dalam silabus ya, average cost. Nah, kalau dalam silabus ini sebenarnya biaya rata-rata itu merupakan eh, pembagian dari AC sama dengan TC per Q ya. Nah, ini rumusnya secara umumnya ya. Secara umum seperti ini. Cuma untuk soalnya seperti apa nanti kita coba bahas. Soalnya sebentar. Oke, sebentar. Di mana? Gue ya, saya cas dulu. Lanjut. Bentar ya. Jadi misalkan suatu perusahaan ya memiliki soalnya sama aja ya daripada bikin lagi ya. Sebuah perusahaan memiliki fungsi total biaya seperti ini gitu ya. Kalau bikin lagi capek juga ngetiknya. Udah samain aja ya. Nah, yang ditanya misalkan satu fungsi biaya rata-rata misalkan gitu ya. Kalau AC. Oke. Yang kedua, biasanya tuh ditanya hitung biaya rata-rata jika perusahaan memproduksi 10 barang, misalkan gitu ya. Kemudian tiga, saya kasih tanya lagi, apakah biaya rata-rata meningkat atau menurun jika X bertambah? Nah, jelaskan. Nah, kira-kira gini deh, ya kan? Nah, soalnya mirip-mirip nih sama yang awal, ya kan? Nah, oke, kita bahas ya. Nah, oke, pembahasan. TC sama dengan 5X kuadrat tambah 20X tambah 100, kan gitu ya. Maka untuk yang biaya rata-rata, teman-teman, AC, kita bisa menghitungnya dengan apa? Membagi biaya total dengan jumlah barang yang diproduksi. Maka rumusnya adalah AC sama dengan TC per Q. Ya. Atau saya ubah jadi gini aja deh. Nah, gini aja ya. Dah, ini aja. Itu rumusnya.
Maka kita substitusikan C TC sama dengan ini dibagi Q ya. Q-nya kita ganti X ya. Q-nya kita ganti dengan X. Jadi AC sama dengan 5X kuadrat ditambah 20X ditambah 100. Nah, seperti itu ya. Lalu habis ini teman-teman lakukan pemisahan pembagian. Pisahkan pembagian. Nah, misalkan pembagian dengan apa? Ya dibagi ya satu-satu ya. Maka AC sama dengan, maksudnya pemisahan pembagian tuh kayak gini teman-teman. X kuadrat bagi X. Itu ya. Terus 20X. Ini saya kasih tahu cara sederhananya. Nah, maksud saya gini pemisahkan pembagian ya. Jadi 5X kuadrat bagi X berapa? Ya 5X. Karena dulu saya tiba-tiba langsung dapat angka, bingung teman-temannya. Jadi mau nggak mau kita harus pelan-pelan ya. Tambah 100 per X. Nah ini maksud saya pemisahan pembagian. Oke, kalau sudah seperti ini udah gampang ya. Jadi tinggal memasukkan nanti apa namanya nilai yang dicari ya. Apa namanya? Hitung biaya rata-rata jika perusahaan memproduksi 10 barang. Nah kalau seperti ini udah ya. Ini fungsi biaya rata-rata seperti ini. Oke. Kalau sudah dapat seperti ini, maka untuk nomor 2 gampang kita menyelesaikannya. Nomor 2 itu tentang jika menghitung biaya rata-rata untuk X sama dengan 10. Ya. X sama dengan 10, maka kita substitusikan X sama dengan 10. Substitusikan X sama dengan 10 ke dalam persamaan AC. Kita masukkan ya. Jadi AC 10. Maka 5X. Maka ganti 5 kali 10. Tambah 20. Ditambah 100 dibagi 10. Ya. Maka 5 kali 10, 50. Tambah 20. Tambah 10. Sama dengan 80. 80 apa? Dalam ribuan rupiah ya. Ingat ya. Jadi biaya rata-rata untuk memproduksi 10 unit adalah 80.000 rupiah. Oke. Gitu ya nanti jawabnya ya. Ini saya kasih kuning. Nah, kalau sudah sampai sini udah aman nih, udah dapat poin lah ya. Udah hampir 30 apa? 60% sudah hampir selesai. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga tentang apakah biaya rata-rata meningkat atau menurun jika X bertambah. Nah, kita akan harus buktikan ini ya. Kita harus buktikan nomor 3 ini apakah biaya rata-rata meningkat atau tidak. Oke. Analisis biaya rata-rata ketika X bertambah. Tuh. Jadi gini teman-teman ya, ketika kita lihat fungsinya, fungsi AC apa sih sebenarnya? Nah, ini kita pakai logika aja ya. Kita tahu AC adalah 5X tambah 20 tambah 100 per X. Oke. Jadi kalau logikanya ketika X bertambah, maka saya akan kasih clue komponen 5X dia akan bertambah. Ya enggak? Bertambah besar. Kemudian komponen 20 dia akan tetap. Dia nggak berubah. Tapi komponen 100 per X dia akan berkurang, menurun. Nah, logikanya
Kalau kita lihat dalam persamaan ini, secara keseluruhan ya, eh, secara keseluruhan AC akan meningkat. Karena apa? Karena 5X adalah komponen yang dominan. Komponen yang dominan untuk apa? Untuk X yang besar, ya. Pak, saya nggak percaya. Nah, buktikan aja, buktiin. Kita bikin tabel ya. Oke. Pembuktiannya kita bikin tabel, ya. Ini X. Anggaplah ini tadi kita tambahin 11, 12, 3, 13, 15, misalnya gitu. Ini 20. Ini fungsi AC-nya, ya. Coba kita kita masukkan ya. Ntar saya coba pakai Excel. Bu ya. Kita akan membuktikan dengan meningkatnya X. Sebentar, rumusnya apa? Ini 5 kali ini di- ditambah 20 ditambah 100 bagi ini. Oke, 11, 12, 13, 15, 20. Nih, saya copy paste ya, teman-teman hasilnya nih ya. Ini hasilnya teman-teman. Ini saya ngitung di Excel ya. Waduh, gede amat ya. Ya. Jadi kalau kita hitung menggunakan Excel, itu kelihatan bahwa ya benar bahwa dengan bertambahnya X, maka komponen AC itu meningkat ya, ternyata. Seperti itu. Oke. Grafiknya gimana, Pak? Oke, kita buka. Oke, absennya bisa. Bentar ya, saya coba cek ya, bentar ya. Sebentar ya. Absen ya. Bentar. Bentar, ini jam berapa sih saya? Oke, bentar ya. Tunggu. Bentar, sebentar. Coba saya cek dulu ya, bentar ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Coba cek. Thank you yang udah ngirimin tugasnya udah nih. Udah saya cek. Tunggu ya, saya mahasiswa. Nah, coba apa namanya? Siapa tadi yang nggak bisa absen ya? Saya lupa. Bisa kok, Pak. Saya udah Bisa bisa. kan? Bisa, bisa. Bisa kok. Dicoba lagi ya. Udah bisa kok harusnya nih. Harusnya sih bisa ya. Coba di di refresh aja refresh. Bisa kok, Pak Bimo, bisa. Ya ya. Oke, aman berarti. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Sudah langsung di absensi ya, Pak? Iya, iya. Tadi saya beberapa yang saya lihat namanya udah Marsha udah tadi Soalnya langsungnya udah tulisan hadir sih. hadir. Nggak apa-apa sih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Bimo. Sama-sama. Kita lanjut. Sebentar.
Oke, nah kita coba apa namanya eh buat grafik tadi saya lupa 5x ya. Grafiknya tuh kayak gini. Kita pakai Wolfram Alpha ya. Wolfram Alpha. Nah, saya coba sebentar share screen dulu sebentar. Ya, tadi kan 5x ditambah 20 tambah 100 per x sama dengan y kan gitu ya. Jadi coba kita cek grafiknya kayak apa sih. Ini gini nih grafiknya. Plotnya begini ya grafiknya tuh. Jadi ini dan ini. Kemudian ini grafiknya saya coba screenshot dulu sebentar. Walaupun nggak jelas ya. Ya seenggaknya kalau ada ini ya, teman-teman bisa berimajinasi. Oh ini grafiknya seperti ini. Ya. Nah, nah, ini grafiknya nih nanti kayak gini. Ya kira-kira begitu ya grafiknya yang di samping ini. Nah tadi biaya rata-rata itu apa lagi ya? Biaya marginal. Oh, ya, biaya total sudah. Oke, tentang apa ini? Gue ya teman-teman ya sambil saya cek. Oke, kalau dari silabus itu tadi terus saya tambahkan apa ya? Fungsi biaya total kubik kayak terakhir ya. Ini penting nih karena ini suka keluar nih di di ekonomi manajerial ya. Kalau ekonomi manajerial nanti yang ngajar saya lupa siapa, tapi nanti teman-teman pasti ketemu ini nih, fungsi biaya total kubik ya. Jadi kalau fungsi biaya total kubik itu dia pangkatnya itu dia pangkat polinom atau suku banyak ya, suku banyak. Sebentar, saya baru WA dulu. Bentar, error lagi. Nah, oke. Nah, oke, misalkan kita lanjut aja ya. Oke, misalkan contohnya suatu perusahaan memiliki fungsi biaya total kubik ya. Total kubik yang dinyatakan misalkan TC sama dengan 2x pangkat 3 ditambah, nah ini pangkat 3 ya, minus 5x kuadrat ditambah 10x ditambah 50 ya. Misalkan ada persamaan seperti ini ya. Ini fungsi biaya totalnya ya. Jadi biaya total merupakan biaya variabel ditambah biaya tetap kan begitu ya. Di mana X adalah jumlah unit barang yang diproduksi. Oke. Pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan fungsi biaya marginal. Oke.
Artinya apa? Beli biaya MC. MC itu sama dengan TC aksen ya. Turunan pertama, ingat ya. Lalu tentukan fungsi biaya rata-rata atau AFC. AVC maksudnya. Terus hitung biaya marginal dan biaya rata-rata untuk X sama dengan 4 misalkan. Terus tentukan jumlah barang X yang membuat biaya marginal PMC sama dengan biaya rata-rata. Nah, ini suka keluar nih kalau pas ujian ya. Oke. Nah, misalkan ada seperti ini. Maka teman-teman harus kalau mengerjakan soal tulis yang diketahuinya dulu ya. Tulis yang diketahuinya dulu. Maka yang diketahui kan ini ya. PC sama dengan ini gitu ya. Oke. Nah, lanjutnya kalau fungsi nomor satu dulu ya. Fungsi biaya marginal kita bisa hitung dengan pertama, dia merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Maka MC sama dengan TC aksen. DTC per DX. Kan gitu ya. Atau TC aksen. TC aksen X sama dengan berapa? 2X pangkat 3. 2X pangkat 3 diturunkan jadi 6X kuadrat. Saya langsungin aja ya. Dikurang 5X kuadrat. Maka 5 kali 2, 10. X-nya kurang 1. 10X diturunkan jadi 10. Itu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti turuninnya langsung aja nggak apa-apa. Itu ya. Oke. Kalau sudah, nanti yang kedua eh, fungsi biaya rata-rata atau AC. Nah, fungsinya apa? AC merupakan pembagian dia. Pembagian dari TCX per X kan begitu ya rumusnya ya. Maka kita substitusikan TC tadi ke persamaan ini. Jadinya seperti ini. AC sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat ditambah 10X ditambah 50 dibagi X. Nah, gini aja. Maka saya langsungin aja semuanya ya. Jadi 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 10 ditambah 50 per X. Ya, itu yang saya langsungin ya. Oke, nah sudah. Ini udah, ini udah. Oke, saya lanjutkan lagi. Nomor tiganya apa tadi? Menghitung biaya rata-rata ya. Biaya marginal dan biaya rata-rata. Nomor tiga, menghitung biaya marginal dan biaya rata-rata. Oke, menghitung biaya marginal dan biaya rata-rata. Untuk X sama dengan 4 ya. Oke, untuk X sama dengan 4, maka kita substitusikan ya. Substitusi X sama dengan 4 ke persamaan MC dan AC. Oke, kita pertama untuk biaya marginal dulu. Untuk biaya marginal, maka MC sama dengan 4 atau TC aksen sama dengan 4 gitu ya. Sama dengan, kita langsungin aja ya teman-teman ya. Tadi 6X kalau nggak salah. 6X kuadrat minus 10X tambah
Kita kok pas aja ini. Empat kuadrat 16. 16 kali 6, 6396. Kurangi 40 tambah 10. Oke, maka sama dengan 66 ya. Oke, sekarang untuk biaya rata-rata. Untuk biaya rata-rata AC ya. AC sama dengan 4. Itu sama dengan 2 dikali 4 kuadrat. 2x kuadrat maksudnya ya. Ini berapa? 2x kuadrat min 5x, sorry. Min 5 kali 4 ditambah 10 di 10 ditambah 50 per 4. Kan gitu ya. 2 dikali 16. Ya kan? Dikurangi 20 tambah 10. Ditambah 50 bagi 4 itu 12,5. Sama dengan 32 kurang 20. 10. 10 tambah 10, 20. Tambah 12. 32,5. Oke. 32,5. Kalau sudah seperti ini udah aman. Ya. Kita, jadi kita buat kesimpulan. Jadi MC sama dengan 66. Dan AC sama dengan 32,5 untuk X sama dengan 4. Gitu ya jawabnya ya. Oke, nomor 4 sekarang. Menentukan X saat biaya. Menentukan X saat MC sama dengan AC. Jadi gini. Jadi kita setarakan dulu ya. MC dan AC. Oke. Setarakan MC dan AC. Artinya kita akan menggunakan substitusi. Gitu ya. Jadi MC di sini kan tadi 6x kuadrat MC ya. Sama dengan AC. AC-nya berapa? Nah, kalau sudah disetarakan seperti ini, kita pindah ruaskan dulu ya. Kita, kita slide berikutnya aja. Yang pindah ruas 2 ya ke kanan ya. Ke kiri maksud saya. Jadi nanti jadi 6x kuadrat dikurangi 2x kuadrat dikurangi 10x min 5 yang di kanan pindah ruas ke kiri jadi positif ya. 5x terus tetap tetap 10 ini jadi min 50 per x. Gitu. Maka 6x kuadrat dikurangi 2x kuadrat itu sama dengan 4x kuadrat. Terus kemudian min 10x jadi tambah 5 jadi min 5x. Ditambah 10 dikurangi 50 per x. Sama dengan 0. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sebentar saya coba cek 4x kuadrat min 5x. Oke, sip. 10-nya hilang nih.
Ini ya, hilang ya ini. Tunggu, tunggu. 10 kurang 10, oh ya, 0. 0. Oh ya, 10-nya hilang, sorry. Nah, kalau udah seperti ini, udah aman. Tinggal, apa namanya, kita apa namanya, kalikan. Untuk menyederhanakan lagi ya, teman-teman ya. Jadi, kita kalikan dengan X. Untuk menghilangkan, apa namanya, si X di sini nih. Penyebut, ya 50 per X ini. Kita asumsikan dulu lah. Asumsi X tidak sama dengan 0. Jadi nanti jika dikalikan dengan X semua, maka persamaannya menjadi 4X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat dikurangi 50 sama dengan 0. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, kita dapat menyelesaikannya dengan apa? Dengan menggunakan analisis numerik ya. Cuman kan ini banyak nih. Jadi hmm, tunggu ya. Oke, sebentar. X/3 kurang. Teman-teman bisa langsung coba pakai simbol lab aja, nggak apa-apa kalau ada soal seperti ini. Ya, jadi software itu namanya simbol lab. Apa kalau udah sampai sini saya benerin kok. Saya nggak mau sampai teman-teman harus. Saya pemecahan polinom bisa ya. Cukup banyak bisa saya ajarkan, cuman kayak untuk manajemen, hmm, nggak dulu deh, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti X-nya itu apa tuh? 2,8 ya. 2,82. 2,82. Jadi ini nilainya X sama dengan 2,82 ya. 2,82 di mana jumlah barang yang membuat biaya marginal. Jadi jumlah barang yang membuat MC sama dengan AC adalah pada saat X sama dengan error. X, X sama dengan 2,82 ya teman-teman. Jawab kayak gini aja udah bener. Yang penting teman-teman posisinya udah sampai sini. Ini kan pemecahan polinom ya. Polinom suku banyak. Teman-teman cari di simbol lab aja. Tinggal masukkan angka jebret, screenshot, taruh di apa namanya. Kan nanti kan jawabnya itu kan esai ya. Dilampirin aja bukti screenshotnya ini. Ya, di simbol lab ya. Ini udah saya benerin kok. Udah pasti bener. Oke. Itu artinya teman-teman sambil praktikum ya teman-teman ya. Anggap aja ini praktikum matematika ya. Gitu. Nanti menggunakan software-software yang sudah disediakan. Oke. Oke, ini grafiknya. Ntar um, saya coba perbesar deh. Gue ya. Bisa dia.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya kasih keterangan nih. Puas, screenshot saja ya. Screenshot saja sebagai lampiran ya, teman-teman ya. Jadi nanti pada saat UAS teman-teman tinggal screenshot di bagian paling belakang atau apa, lampirin aja. Jadi jadi saya tahu oh berarti teman-teman memahami ya cara penggunaan apa, simbol lab, terus tadi penggunaan apa Wolfram Alpha gitu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang nanya atau udah cukup? Cukup panas ya? Banyak. Karena materi emang banyak sih, matematika bisnis tuh banyak apa habis UAS ya. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya sebentar. Saya ini dulu. Stop record dulu ya.